Agus Melas Official, sahabat-sahabat Agus Melas Official, sekarang saya akan perlihatkan jembatan kuning dalam bentuk teknologi baru. Dan ini berada di Kamojang. Menarik sekali. Jembatan kuning ini sangat terkenal kemana-mana. Jadi Anda kalau mau ke Kamojang, Anda pasti melewati ini. Sahabat Agus Melas Official, inilah jembatan kuning. Satu-satunya jembatan yang tanpa tiang di Jawa Barat. Itu kelebihan daripada jembatan kuning. Bentuknya pun secara estetika menarik. Ada nilai-nilai artistik juga di dalam merangkai jembatan ini. Luar biasa kan? Saya sekarang menuju ke sebuah hotel, di mana hotel itu dibangun pada tahun 1918. Pemiliknya adalah Van Heck. Mari kita telusuri. Sekarang saya berada di titik bangunan hotel. Mungkin ini gerbangnya atau mungkin lobinya. Kurang jelas. Tapi andai kata saksi bisu ini bisa bercerita, kita akan terperangah. Luar biasa. Rasanya pengen saya bisa melihat Grand Hotel atau Hotel Belanda atau Hotel Kamojang ini secara fisik. Tapi itu tidak mungkin. Kita bisa lihat dari foto-foto lama. Kenapa? Karena ini dibangun 1918. Dan waktu diduduki Jepang, apakah ini dikuasai Jepang? Nampaknya pastinya. Cuman kita nggak tahu dibuat apa ini. Di sini ada fasilitas hotel, yaitu penginapan, kemudian air panas, kolam air panas, dan yang ketiga mandi lumpur dengan lumpur kawah. Jadi Anda mau tahu gimana cara mereka menggunakan lumpur itu? Mereka melumuri tubuhnya dengan lumpur kawah itu, sekujur tubuhnya. Kemudian mereka berjemur di panasnya terik matahari. Sampai waktu tertentu mereka akan membersihkan lumpur yang ada di tubuhnya itu di kolam air dingin. Dan itu menarik. Di zaman itu juga ada fasilitas kuda yang difasilitasi untuk wisatawan yang datang ke sini. Dan pada umumnya yang datang ke sini adalah orang-orang Belanda. Semacam klub. Mungkin mereka nyanyi-nyanyi, berdansa dan sebagainya. Itu. Sahabat Agus Melas Official, saat ini saya berada di sisa-sisa bangunan dari Hotel Kamojang atau Grand Hotel, dan sekarang disebut oleh penduduk, mungkin mereka mau mensederhanakan, disebut Hotel Belanda, karena disinilah tempat orang-orang Belanda berkumpul. Pemiliknya adalah Tuan Heck, warga negara Jerman, dan istrinya warga negara Nederland, Belanda. Waktu pecah Perang Dunia Kedua, Tuan Heck ditangkap serdadu Belanda. Saya nggak tahu apa sebabnya, apa gara-gara waktu itu terjadi penjajahan oleh Jerman, pasukannya yang menduduki Belanda. Karena itu mungkin ada dendam pribadi atau siapa sebenarnya Tuan Heck, saya tidak tahu.
Akhirnya hotel Grand Hotel ini diurus sama istrinya. Dan ketika pecah perang dunia kedua, semuanya menghilang. Dan setelah saya telusuri, ternyata pada saat Jepang mengalahkan Belanda dan ini diduduki Jepang. Ini mungkin bisa jadi satu pusat kegiatan Dai Nippon saat itu. Mungkin seperti itu. Ini letaknya di Legok Pulus, Desa Sukar, Selasa. Ya. Saya akan menunjukkan sisi-sisi yang lain. Mohon maaf, semuanya tinggal seperti ini nih. Ini situs yang menjadi saksi bisu. Sayang andai kata saat itu diambil alih pemerintah dan dijaga, ini akan menjadi objek wisata yang luar biasa. Dengan latar belakang bangunan yang tahun 1918. Menjadi objek wisata untuk golongan Eropa, Amerika atau apa, tapi khususnya untuk bangsa Belanda. Karena mereka merasa mereka adalah anak cucu dari nenek moyang mereka yang pernah menduduki Indonesia. Dan itu sangat menarik. Akan menghasilkan penghasilan devisa untuk pemerintah, bisa menghasilkan juga pada masyarakat di sini dengan kehadiran mereka. Seperti itu. Gini Pak, kemarin kan kita sudah janjian. Iya Mas. Untuk membicarakan latar belakang sejarah dari hotel ini. Baik. Ya. Dan sayang sekali ya Pak, kita tidak bisa melihat ini secara utuh. ya. Tapi mungkin dari foto-foto yang tersisa, Baik. kita bisa lihat bagaimana bentuk hotel ini di tahun 1918. Nah, dulu yang punya, kalau nggak salah saya dengar-dengar dari penduduk sekitar, namanya Van Hek. Van Hek betul. Van Hek ya. Iya, betul. Oke. Dibangun tahun 1819. 1819, betul. Ya. Terus kenapa ini bisa menjadi runtuh dan hanya tersisa fondasi-fondasinya? Sementara kalau ini dipelihara dengan baik, ya akan menjadi satu objek wisata, situs bersejarah dan segalanya. Jadi begini, menurut cerita, jadi itu yang persis agak tahu itu ya dari kakek ya dulu zamannya masih ada. Jadi pas begitu di bumi hanguskan tahun 1949, ya ini seolah jadi gedung tak bertuan gitu ya. Jadi sehinggalah masyarakat apa ya istilahnya merambah apa gimana ya. Jadi yang butuh ini, butuh apanya begitu. Menurut yang saya tampung, menurut yang saya dapat informasi begitu Mas. Ya. Jadi gini ya, pada tahun 1949 itu di bumi hanguskan. Bumi hanguskan oleh siapa itu? Mungkin dalam hal ini nggak tahu pemerintah apa gimana ya. Tapi tiba-tiba pokoknya karena ini jadi bangunan sekian tahun nggak bertuan dirambah masyarakat gitu. Oh iya. Diambilnya yang kepentingannya apa gitu ya. Jadi dirambah oleh masyarakat. Masyarakat betul. Misalnya butuh kusen ambil kusennya, butuh jendela ambil jendelanya. Betul. Menurut kabar begitu. Iya, butuh lantainya. Sayang sekali ya. Sebenarnya ini kalau menjadi kalau seandainya masih tetap dipelihara, dia akan menjadi objek wisata yang menarik. Betul. Sayang, tapi itu mungkin karena keadaan saat itu tahun 1949. Iya. Ya, oke. Nggak paham sampai ke sana mungkin untuk sampai ke pelestariannya. Iya. Nggak sampai batas ke sana pikiran orang tua dulu ya. Gitu masih awam. Pak Derajat, karena ini sudah merupakan sisa-sisa situs daripada hotel Belanda saat itu. Betul. Apakah turunan dari pemiliknya masih keturunan Van Hek itu pernah datang mencari sisa-sisa peninggalan nenek moyangnya?
Pernah. Kebetulan waktu itu secara tidak sengaja ketemu saya kebetulan lagi kerja dulu. Tiba-tiba kawan saya panggil, Dajat sini katanya. Ini ada yang menelusuri di mana letak hotel Belanda dulu katanya begitu ya. Saya samperin, dengan cepat saya langsung padu ke sini. Ngakunya sih emang cucunya. Pengakuan beliau cucunya, perempuan satu, laki satu ya. Kalau yang laki bulenya bule banget Belanda, tapi kalau yang perempuannya udah kulit kita ya. Cuman beliau juga sama-sama menghuni di Belanda. Tapi bolak-balik Jakarta juga katanya begitu menurut informasi. Lebih lanjut waktu itu saya hanya dikasih keterangan itu aja, nunjukin lokasi, oke, berapa sekian nggak terlalu lama ya, nggak menelusuri sampai kayak kita begini, hanya di depan aja di yang pas ada tembokan awal itu, fondasi awal di situ aja udah selesai waktu itu. Gitu aja, iya. Pengakuannya cucunya. Cucunya ya. Iya. Gitu. Jadi sahabat Agus Melas Official, tadi kita sudah coba menelusuri latar belakang daripada situs hotel ini yang dimiliki oleh Van Hek. Nah, sekarang kita akan pindah kepada satu tempat di mana tempat itu juga mewakili sejarah Kamojang. Kita ke sana. Oke? Sahabat Agus Melas Official, sekarang kita sampai pada satu rumah, di mana rumah ini adalah rumah Aki Suwardi. Beliau gemar berburu, mempunyai beberapa senjata, ada Keren, ada double loop. Nah, pada saat di masa agresi Belanda, Aki Suwardi ini ditangkap karena ditemukan beberapa senjata di situ. Kemudian beliau diputuskan untuk eksekusi. Dieksekusi. Nah, saya akan gali lagi. Jadi siapa Aki Suwardi ini sebenarnya? Baik, Aki Suwardi itu merupakan kakek tokoh juga di Kamojang ini. Pada zamannya. Jadi ya betul, emang hobinya dari keluarga kakek sampai bapak juga emang berburu. Karena berburu artinya ngamanin tanaman ya, tanaman-tanaman di mana ada ubi jalar, di situ kan dulu masih banyak babi hutan. Jadi pengamanannya tidak pakai senjata itu ya, babi hutan. Apakah pengen sekali waktu manjangan juga dulu kan masih banyak ya. Nah, sekali waktu jadi ada inspeksi lah ya semacam begitu dari serdadu Belanda itu. Ya diketemukan senjata-senjata tersebut di rumah ini. Kebetulan ini rumah Aki Suwardi, persis sampai sekarang belum ada perubahan. Mungkin hanya dipotong aja karena dulu manjang sampai ke sana gitu ya. Nah, karena mungkin mau membela bagaimana, bela diri, dari bahasa menyampaikan, walaupun memang bukan seorang pemberontak ya, bukan seorang pemberontak, kakek berargumen juga tidak nyambung, jadi caranya serdadu memutuskan untuk eksekusi di tempat waktu itu karena tetap dicurigai sebagai ekstremis lah gitu ya. Ya dieksekusi di tempat gitu. Kebetulan begitu. Jadi begini. Hanya karena menyimpan senjata, karena hobi juga karena kepentingan menjaga ladang dari babi hutan, maka beliau mempunyai senjata. Tapi karena saat itu masa agresi, tentara Kenil kalau nggak salah, Belanda melihatnya itu sebagai berbahaya. Dan Aki Suwardi dianggap ekstremis. Tapi permasalahan utamanya karena bahasa. Serdadu Belanda menggunakan bahasa Belanda, Aki Suwardi menggunakan bahasa daerah, sehingga nggak nyambung. Dramatis banget, ironis, hanya gara-gara
tidak nyambungnya dalam bahasa. pembicaraan atau penjelasan yang harus diberikan sama Aki Suwardi. Aki Suwardi akhirnya dieksekusi. Dan inilah rumah yang menjadi saksi sejarah, rumah yang menjadi saksi sejarah di mana beliau dieksekusi di sini. Dan beliau juga seorang tokoh di era itu. Oke, kita pindah ke yang lain. Saya yakin Aki tidak berdosa. Tuh. Pada saat itu. Ini salah aja. Iya. Salah sasaran aja. Pak Derajat mengatakan, Aki tidak berdosa. Hanya salah di dalam informasi, maka dijadikan sasaran. Sasaran dieksekusi. Begitu? Betul. Pak Dede, kenapa ini dinamakan kawah kereta api? Munculnya nama kawah kereta api itu sebetulnya memang kan ini uap dieksplorasi jadi keluar uap. Nah itu karena ada bunyi Pak, jadi pakai bambu kayak hatong gitu kan. Kalau di Sunda tuh hatong namanya. Hatong. Nah ini bunyinya keluar kayak kereta api kan gitu. Kayak kereta api. Nah, ini adalah salah satu daya tarik wisata Kamojang, kawah kereta api sebagai daya wisata atraksi. Jadi nanti kalau mau coba juga bisa, tapi kan tidak direkomendasikan. Ya. Gitu. Tidak direkomendasikan. Ya. Tadi sudah dicoba kan keluar bunyi gitu kan, gitu kayak begitu. Ya. Itu makanya dinamakan kawah kereta api karena ada bunyi peluit. Kereta lokomotif ya. Ya, betul. Lokomotif. Ya. Lokomotif itu kereta zaman dulu, warnanya hitam, menggunakan air, asapnya lah yang menggerakkan mesin daripada lokomotif itu. Nah pada saat dia membunyikan klaksonnya, bunyinya seperti itu, makanya dinamakan kawah kereta api. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Ini ada kawah kecil seperti ini. Sebenarnya kegunaannya untuk apa ini? Biasanya yang dilakukan oleh penduduk di sini. Oke. Nih, disiapkan bak kecil ini sebetulnya di mana aja bisa. Cuman ini lebih di sedemikian. Jadi ini biasa dipakai rebus telur.
Sama rokoknya Om, ditembak Om. Enggak gini, maaf. Tuh, Tiba-tiba hilang. asapnya ngamuk. Ini salah satu atraksi yang sering dilakukan oleh pengunjung-pengunjung ke kawah kereta api ini. Luar biasa kan? Sekali lagi, tadi kita sudah coba kawah yang lubangnya tidak besar, tapi untuk bisa melakukan atraksi, kalau ditiup asap dia akan ngebul. Nah, sekarang kita berpindah ke sini. Ini apa ini, kawah apa namanya? Ini adalah kawah hujan. Kawah hujan. Kenapa dikatakan kawah hujan? Karena memang mengeluarkan air. Sebetulnya airnya itu bisa menjadi terapi alami, bisa pijit. Sebetulnya. Kalau mau tinggal berdiri, nanti airnya semakin banyak. Karena kan kita panas nih. Jadi ada senyawa yang masuk. Kenapa tadi pakai panas api, uapnya banyak. Itu ada senyawa. Gitu. Ini kawah, boleh dikatakan kawah terapi lah. Kawah hujan ini untuk sauna alami di sini boleh. Bagus sekali untuk kesehatan. Kawah terapi, sahabat Agus Melas Official. Ini dinamakan kawah terapi. Kawah terapi. Jadi kalau Anda berdiri yang di sebelah sana, kita saksikan. Ditiup. Anda lihat, kita tiup pakai asap, air kawahnya muncrat, dan ini bisa digunakan untuk terapi. Tapi dalam jarak dekat, kita harus lepas baju. Cuma secara etika, saya nggak enak kalau lepas baju. Oke? Oke. Sahabat Agus Melas Official, pada saat saya berdiri di sini, ada frekuensi yang membuat air muncrat-muncrat di belakang saya. Lebih dari 5 menit ini merupakan terapi. Dan kalau Anda mau mendapatkan terapi untuk fisik Anda yang capek, Anda duduk di sini, tapi risikonya baju Anda basah. Kenapa itu tidak saya lakukan? Secara etika kurang enak untuk penonton seandainya saya telanjang dada atau hanya pakai cangcut. Nah, cangcut bahaya. Oke, sahabat Agus Melas Official, kita menuju tempat yang lain. Ada tahu sejak kapan ini ada kawah kereta api ini dibuatnya? Kalau menurut sejarah itu dibuat kawah kereta api itu tahun 1926. 1928. Wow. 26. Oh, 1926. Maaf, 1926. Dibangunnya kawah kereta api ini. Siapa kira-kira yang membangun di era itu? Itu Belanda, ya usulan dari Van Dyck itu. Siapa namanya? Van Dyck. Van Dyck. Dia usul itu. Ini cikal bakal energi panas bumi. Inilah salah satu prototip pertamanya. Ini kan, ya, ini dibangunnya kan 5 eksplorasi. Nah, yang sekarang masih aktif cuma 1 yang ini. Kamojang 3 namanya. Bisa tahu kedalamannya? Ini kedalamannya 60 meter. 60 meter. 66 meter. Dan dilakukan secara manual ya pengerjaannya ya. Betul. Kalau untuk itu kami kurang tahu ya. Kalau untuk manual, kayaknya zaman Belanda mungkin udah modern lah. Kayaknya tidak semanual mungkin lah gitu. Ya. Semi teknologi. Kayaknya seperti itu. Jangan lupa subscribe, share, comment, and jangan lupa teng tekan loncengnya. Agus Melas Official.